Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Setiap episode beda-beda nadanya ya. Sama aja betul, aku sembarang aja nih. Di Iran hujan gak, Tom? Ini mendung banget nih, belum hujan. Kalau hujan di sini, salju bro, kayak batu-batu es gitu. Kayak kemarin malam, beberapa malam yang lalu. Iya kah? Iya, Berarti nggak ada bocah-bocah mandi hujan dong di sana? mau mandi hujan, habis bendol kena es batu, bendol lagi diketok mamanya. Iya kah? Di sini soalnya hujan, Tom, nggak berhenti Tom. Iya, hujan juga di sini, cuma berhenti-berhenti. Tapi kalau turun, ya gitu, apa namanya, kayak butiran-butiran es gitu. Apakah itu azab? Karena Anda tidak pernah keluar negeri, menganggapnya azab kan? Loh, kalau ada kayak gitu di Indonesia dianggapnya azab tau, Tom? Iya, Indonesia itu pokoknya apa yang sudah tidak bisa dinalar sama kepala, oh ini azab, wah ini setan, wah memang otak Anda aja tidak sampai, otak Anda aja yang tidak nyampe ke sana. Dosa dianggap azab. Itu ada fisikanya semua. Oh, ada fisikanya ya? Aku kok baru tahu Iya ya. dong. Ada pengarna kan? Memang pendek memang kepala-kepala kayak Anda. Oke, kembali. Nah, kita ngomongin alam ini anjir. Padahal hari ini kita mau ambil temanya cinta, Tom ya. Yang lagi Gokil. disenangi oleh semua wanita-wanita. Ya kan? Paling banyak requestnya nih sampai capek. Kak, request cinta dong, ya kan? Kak, aku galau Iya, nih. nanya aku kapan lagi rekaman tuh, bahas cinta dong, bahas bucin dong. Hidup cinta-cinta tai. Dan tapi akhirnya kita bahas di malam ini ya kan? Iya. Boleh lah. Pembahasannya nih kompleks lah ini sebenarnya, luas. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Bukan sesuatu yang sederhana sih ini. Perlu pengalaman, pengetahuan. Tapi kalau pengalaman aku sedikit, kamu kayaknya lebih banyak ya. Mungkin malam ini bakal banyak kata-kata bijak kayaknya ya. Iya. Nggak sama lucu kita. Sama bijak aja kita sekarang. Nggak usah sok lucu. Capek sok lucu. Nah, kalau mau kata bijak nih, menurut kamu cinta itu apa tuh? Langsung ya. Iya dong. Biar dapat kata-kata bijaknya gitu. Gimana ya? Cinta itu menurutku tingkatan tertinggi sih. Susah sih. Cinta itu yang pernah aku dapat tentang cinta itu gimana ya? Bisa dibahasakan sampai kan? Kita tuh sama yang kita cintain itu benar-benar harus, kalau bahasa filsafatnya itu melebur gitu loh. Sama apa yang dicintai gitu. Makanya cinta itu tingkatan tertinggi dari sebuah rasa menurutku. Asik ya. Asik. Padahal bodoh aja ngomong. Kalau menurutku cinta Ya, itu adalah rasa yang harus saling dimiliki, Tom. Oke, setuju. Iya kan? Terus? Lupa lagi, aduh anjir. Hilang nih kepalaku langsung. Hilang. Ya udah, enggak apa-apa. Tapi sebelum kita lebih jauh ngomongin cinta kan, kamu hari ini ada ngerasain perasaan apa hari ini? Perasaan cinta kah? Perasaan suka kah? Perasaan sayang kah? Atau malah benci, marah, atau apa yang kamu rasain hari ini? Kalau yang ku rasain hari ini ya biasa-biasa aja tuh. Ya kalau dibilang ada perasaan cinta, ya namanya cinta kan tidak semestinya harus dengan perempuan dong, ya kan? Iya dong, pasti itu setuju, nggak harus sama lawan jenis. Cinta dengan HP sendiri, ya kan? Iya, objek cinta itu luas, bukan cuma tentang lawan jenis, tentang makhluk, apapun cinta itu sih. Cinta diri sendiri itu yang paling penting juga menurutku sih. Iya enggak? Iya benar. Tapi ya kayak kita apa ya? Kamu setuju nggak sih kayak cinta itu harus mempunyai hati gitu? Maksudnya nggak nangkap ini. Jadi harus mempunyai hati gimana? Setuju nggak sih kalau cinta itu harus pakai hati gitu loh? Iya dong, menurutku bukan pakai hati, malah sudah kayak benar-benar udah nggak pakai hati, nggak pakai akalan, sudah benar-benar menyatu sudah. Kalau tingkatannya cinta ya benar-benar melebur, benar-benar menyatu sama apa yang dicintai gitu. Jadi kan kayak mutlak gitu. Makanya kalau kuliah tuh ya, kalau
cinta-cinta yang kita sekarang lihat tuh bukan cinta lah, busuk gitu, nggak ada cinta-cintanya. Iya. Itu mah nafsu, ya kan? Iya, Pengen kejuanya. menurutku cinta zaman sekarang nih cinta untuk mendapatkan tabungan pertama gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Tabungan apa nih, Rahim? Tabungan. Iya, iya kan? Rata-rata seperti itu kan? Iya. Dan juga Iya, cinta sekarang ini nggak dominan ke sana. menurutku nggak ada yang serius dong. Susah mencari keseriusan tuh Ya susah. ya makanya dari itu cinta itu punya tingkatan yang berbeda-beda sebelah. Ada yang perasaan suka, perasaan sayang doang. Terus ya ada perasaan terakhir tuh perasaan cinta. Tapi sama kita ini semuanya diartikan sama, diartikan ya itu cinta. Padahal cuma kayak sekedar suka ngelihat dia, suka karena fisiknya, karena cantik, karena ganteng, sayang karena dia itu baik, sayang karena dia itu pengertian. Nah itu belum cinta, masih ada karenanya, karena ini, karena ganteng, karena cantik, aku suka, jadi dibilang aku cinta. Karena dia baik, karena dia pengertian, aku jadi cinta sama dia. Padahal cuma sekedar sayang. Iya, Padahal tiga hal ini beda. kalau menurutku sih kalau cinta terlalu melihat fisik sih bukan cinta sih namanya. Iya. Hanya itu bukan Antara itu suka, belum cinta dengan hati kalau menurutku, masih dengan mata saja gitu loh. Semua orang siapa sih yang nggak mau dapat pasangan yang cantik, siapa sih yang nggak mau dapat pasangan yang tampan ganteng gitu ya kan? Ya setuju aku. Itu kayak cuma ya antara suka atau nafsu aja, nafsu pengen memiliki lah. Iya. Ya kan? Bukan bentuk cinta yang sesungguhnya gitu, cuma iya dibahasakan sama kita cinta. Ya kan? Iya, dan bawa-bawa nafsu, tolong para wanita jangan mengumbar-umbar. Ya, para wanita. Kita para lelaki pikirannya hancur, apalagi kita nih ganas, liar. Tolong aja berhati-hati. Jangan salahkan kita memandangi Anda. Jangan salahkan kita memandangi Anda terlalu dalam, ya kan? Iya. Aku punya satu tips nih, Bang. Bukan sama cewek-cewek. Kamu bisa ngeliat si cowok itu cinta atau enggak pas dia ngajakin kamu ke bioskop. Wih. Iya kan? Iya dong. Iya. Setuju kan? Iya. Pas ke bioskop dia milih kursi A1 A2, nah itu bukan cinta sih, itu pengkajungan aja tuh. Jangan. Tapi sekarang sudah ada lagi tuh ngambil yang A1 A2 tuh. Sekarang lebih berani tuh ke tengah-tengah pokoknya. Tambah bodoh ya. sudah nafsuan bodoh masih mau kamu? Iya, ke tengah-tengah tapi cari filmnya yang udah laku tuh. Pintar bagus. Jadi sepi kan? Sepi kan? Dari nonton, serasa di dalam situ cuman dia berdua gitu ya kan? Lebih nggak jelas ya. Iya. Sepi yang nggak laku filmnya, jadi lebih leluasa dia. Iya, jadi lebih merasa bioskop ini milik kita berdua gitu ya kan? Iya. Gonggong memang udah tahu dia kalau ada CCTV bioskop sama CCTV-nya Allah. Mampus. Terus dia milihnya si cowok milihnya film ini, film horor biasanya. Jadi si cewek kan kayak gitu kan takut terus meluk. Iya. Pertama teriaknya pertama gitu kan, lihat hantu terakhirnya Kok jadi teriak enak? Teriakannya berubah. Tapi aku pernah kayak gitu ngajakin nonton film horor, film horor malah ada dipeluk juga itu. Sedih. Kamu aja udah laku berarti. Mencari berusaha niat buruk nggak dapat juga. bagus dong, dilindungi berarti yang melakukan. Jangankan ajak cewek ke bioskop, ngajak cewek ke bioskop aja sama kamu. Ku jagain, iya. Anda tidak bisa macam-macam ya kan? Bukan nggak bisa, memang nggak berani memang. Bergetar aku ngomong sama cewek, bergetar yang suka. Tapi kalau aku bilang kalau orang nggak pernah merasakan jatuh cinta tuh, aduh sakit tuh, rusak itu berarti. Rugi. Mungkin ya merasakan jatuh cinta oke.
semua pernah ya kan. Mm-mm. Orang yang udah pernah merasakan dunia pacaran, waduh, seperti kamu. Kamu Wah. nyinggung-nyinggung apa ya? Ya kan? Iya kan? Pacaran itu juga nggak jelas kan. Tahu kalau dilihat-lihat itu kayak nggak tahu sih itu. Nggak ada yang jelas pacaran gitu. Bukan pacaran juga. Heeh. Yang sama siapa itu temannya Kartini tuh? Uut sama Ulpe Mm-mm. sama Relita juga tambahannya. Itu kayak cuma sekedar apa ya? Sekedar hanya ingin memiliki tapi tak berani. Wah. Enggak juga, Pan. Yang sama Uut itu kan yang aku nembak, habis itu udah pacarannya hari itu doang. Habis itu udah ada Oh apa-apa iya. lagi. Tapi itu karena dia sudah pernah dianu orang kan? Ya apa? Itu karena ceritanya karena anu kan, karena sudah di DP duluan kan? Siapa? Uut anjir kok DP? Oh lain kan, lain yang itu ya? Kayaknya ada deh Lain. dulu tuh Oh. yang kamu cerita tuh. Iya, itu anak SMK lain. Ini Oh, yang anak sekolah kita loh. oh iya. Ini Oh, anak SMK, itu anak SMK 4, Bro. oh, oh maaf Ut, bukan Anda, saya salah. Parah. Parah. Uut dibilang udah di DP dong, parah itu. Enggak tuh, karena aku ngomong apa-apa harus minta Kenapa? maaf. Soalnya takut abis ini ada lagi yang cekal ya kan? Oh, sudah kan bagus tentang aku kayak gini. Gara-gara corona kemarin ya kan? Kenapa corona lagi? Yang Cekal-cekalan. yang temanmu itu Cok, yang kamu kirim ke aku, yang masalah yang ada pingsan di rapat. Di Sanggar Bu Menu ya. Iya. Salah data. Banyak sebenarnya kalau kita ngomongin cinta nih aspeknya luas kayak tentang perjuangan ya kan. Iya. Perjuangan dalam cinta itu menurutku udah ada awal, udah ada akhirnya menurutku sih. Kalau sudah kamu masuk ke perasaan cinta sama orang itu, pun kalau kamu sudah dapat orang itu, perjuanganmu baru dimulai. Iya. Iya enggak sih? Benar. Apalagi Iya kan? untuk bagian-bagian perjuangan ini bubuan bucin ini tuh. Waduh. Berjuang. Bucin. Bukan berjuang, Bang. Bukan berjuang, Bang. Memang iya dari singkatan memang itu singkatannya cocok memang budak aja. Berjuang tuh udah kayak gitu, Bro. Itu memang iya bisa bisa dibudakin aja orangnya sudah. Loh, tapi menurutku budak cinta itu sebuah perjuangan tuh. Ya walaupun ujung-ujungnya Iya. tidak berhasil gitu kan. Iya. Walaupun ujung-ujungnya tidak berhasil itu, tapi sudah ada perjuangan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia sudah tua, ditanya sama cucunya, Kai pernah berjuang gak Kai? Pernah ya kan? Sok-sokan aja. Sok-sok dilihat gagah. Iya kan? Kai berjuang apa Kai? Mendapatkannya, tapi diselingkuhi. Ngomongin pengalaman pribadi kan, Ban? Kamu begitu kan, ntar cerita ke cucu. Itu momen tai memang itu. Dari hati ngomong tainya ini ya. Tapi menurutmu orang-orang yang bucin tuh salah gak sih? Kalau dia bucin sebagaimana bucin yang dimanfaatkan lah artinya. Kayak Ya aku gitu. salah lah menurutku. Kayak aku gitu. Kalau kamu yang kamu cerita itu ya. Kalau kamu itu kan bukan ini, artinya kamu berjuang untuk dia, tapi kan kamu udah dimanfaatin, atau lebih tepatnya kamu udah tahu kalau kamu dimanfaatin, ya kan? Iya benar. Kalau kamu tahu kamu dimanfaatin dan kamu masih mengharap atau berjuang lah sama dia, ya itu baru bucin, goblok, tampuk, gak ada otaknya. Bungol ya kan? Iya, nggak apa-apa ngasih rasa ke orang, punya perasaan ke orang itu nggak apa-apa. Tapi paling penting itu cintai diri sendiri. Iya. Jangan buat diri ini malah yang dikorbankan gitu. Menurutku bucin itu ngorbanin diri sendiri buat cinta sama orang lain. Buat apa? Ya, tapi menurutku sih kalau kita kayak bucin tuh sih sah-sah saja ya kan. Cuman tetap ada batasnya. Jadi nggak semerta-merta kemampuan kamu selevel ini gitu. Tapi demi dia kamu naikkan levelmu itu lebih maksimal lagi. Yang sedangkan maksimal itu kamu belum mampu gitu loh. Ya, kamu udah sanggup ya kan. Kalau
Kita kan Iya. saranin lakukan hal yang sewajarnya ya kan. Ya benar. Karena sekali lagi yang Iya. ngatur jodoh itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Perbanyak sholat ya kan. Meminta kepadanya, berdoa, Betul. ya Allah, kalau emang dia jodohku, tolong jodohkan. Tapi kalau bukan jodohku, tolong jauhkan, ya kan? Nggak apa-apa kita ceramah-ceramah Boleh. gitu, ya kan? Demi apa tuh? Gak apa-apa. Demi apa? Anjir aku udah siap kamu pancing lagi. Gak lucu nih. Iya, nggak apa-apa. Demi Islam ya kan, Allahu Akbar ya kan? Demi Islam. Iya betul-betul. Karena ini agak serius, kita cerita pribadi ya kan, cerita pengalaman ya kan. Karena hal-hal itu yang sudah pernah aku rasain gitu loh. Kayak istilahnya berdoa, betul-betul berdoa, minta tunjukkan kalau emang dia jodohku, dekatkan, kalau emang bukan tolong dijauhkan ya kan. Akhirnya dikabulkan. Memang bukan jodohku gitu loh. Iya, walaupun kamu berat kan ya. Iya. Nerimanya kan. Awalnya berat tuh, sampai sakit tuh. Namanya kita. Itu menurutku sudah kan. Karena di pikiranku mau marah, tapi aku nih goblok kalau marah tentang gara-gara hal cinta gini-gini aja gitu loh. Masih banyak di luar sana yang nungguin aku ya kan. Wih, ngeri kan. Iya. Gagap memang. Gagap memang gampang. Ya walaupun susah, dapatnya walaupun susah ya kan. Menurutku salah satu bentuk cinta itu pas kamu disakitin, kamu nerima, itu bentuk cinta juga Pak. Maksudnya nerima itu kamu ndak kembali lagi ke dia, kamu nerima kalau dia itu memang bukan buatmu gitu. Itu bentuk cinta juga menurutku. Iya. Mengikhlaskan, merelakan, menerima itu bentuk cinta. Minimal ke diri sendiri ya kan. Benar. Ya walaupun harus sakit sehari ya kan. Langsung demam ya kan. Waduh. Tiba-tiba panas dingin. Itu efek. Pikiran tidak itu tenang. Efek cinta itu. Ya kan. Pikiran tidak tenang. Bawaannya mau makan aja. Bawaannya mau makan. Bagus tuh, senang kok. Menggagalkan diet. Iya tuh. Aku kalau galau makan tuh. Sebanyak-banyaknya pokoknya. Iya. Dan harus yang mahal. Enggak, ada juga. Malah ada yang kalau cewek-cewek itu kulihat lebih ini sih, kalau dia galau tuh lebih nggak makan jadi kurus. Justru kalau mereka senang malah jadi gemuk gitu. Iya, ada juga yang galau kayak gitu, ada juga yang nggak makan akhirnya bunuh diri ya kan. Jeleknya bunuh diri. Iya, Samarinda tuh banyak tuh. Samarinda tuh galau sedikit berdiri di jembatan tuh. Jembatan itu apa? Jembatan makam. Oh enggak kok, nanti jadi viral lagi aku ngomong ini. Betul-betul kamu salah ngomong sekarang ya. Enggak, tapi enggak banyak. Kalau yang baru-baru ini kan ada di jembatan Tenggarong. Serius anjir. Iya tuh. Masa sih gara-gara ya itulah menurutku. Enggak, aku dia nggak bisa mengartikan cinta atau bukan. Aku tuh bingung mikirnya buat apa kamu bunuh diri itu, buat apa gitu loh. Ya mereka nggak mikir Bang. Oh iya. Lihat berita-berita kayak gitu geli ya. Kalau cinta mau bunuh diri naik ke tower buat apa? Capek-capek naik ke tower atau lompat lagi gitu loh. Capek-capek dari bawah manjat tower ya kan, sampai ujung lompat lagi ke bawah, mati lagi. Nah, kalau itu sering terjadi lah, kita bisa wajarin kan. Tapi kalau misalnya tuh yang kamu bilang manjat ke tower dan niat bunuh diri nih kan, manjat ke tower belum sampai kepleset, matinya nggak sesuai niat, jelek kan? Iya jelek anjir. Tapi baru-baru ini ada tuh mau bunuh diri di dalam mall tuh. Oh iya, aku lihat videonya, dia loncat dari lantai berapa gitu kan ke bawah gitu kan. Belum loncat di Samarinda. Iya. Bawa bapak. Diselamatin kan. Ditarik sama satpam. Tapi itu mau dicerain istrinya. Nggak tahu. Itu menurutku kayak nyari sensasi aja tuh. Bisa jadi butuh perhatian. Cari sensasi, orang ini masih peduli deh sama aku gitu loh. Ternyata yang peduli hanya satpam ya kan. Jelek. Orang yang lain lewat aja. Satpam tuh kalau bukan tugasnya ngejaga mall, dia paling bodo amat juga kayaknya. Iya sih kayaknya. Lewat aja bodo amat. Iya. Kayak orang kesurupan. Kalau dilihat apa ya yang tadi kita obrolin tentang
yang kita bilang kita tuh suka salah mengartikan rasa tentang apakah ini cinta atau bukan, padahal cuma suka atau cuma sekedar sayang, padahal bukan cinta. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita tuh yang saya tahu ada hikmahnya, gokil. Masuk ya. Tagline kami, siapa tahu ada hikmahnya, ya kan? Iya, tapi kalau kita bener loh, kalau kita buka cerita-cerita tentang cinta di Timur Tengah tuh banyak yang bisa jadi gambaran kalau itu cinta gitu. Tahu kamu pernah dengar ceritanya tentang Laila Majnun nggak? Siapa itu tuh? Ya, jadi di Timur Tengah ini ada cerita yang nggak tahu lah kok ini bener realita atau cuma sekitar cerita fiktif. Ya kayak Romeo Juliet lah, ya kan? Tahu. Ya kurang lebih kayak kalau di barat ada Romeo Juliet, di timur ada Laila Majnun. Jadi salah satu bentuk cinta. Namanya aja Majnun. Majnun itu kan bahasa Arab kan artinya gila kan. Jadi ada kayak laki-laki gitu, ada seorang laki-laki, dia itu disebut Majnun karena dia itu sudah tergila-gila sama si Laila ini. Makanya ceritanya disebut Laila Majnun. Nah, saking dibilang gilanya si Majnun ini, itu digambarkan sampai si Majnun ini saking cintanya sama Laila ini kan, dia tuh bisa tahu jalan-jalan atau gang-gang yang pernah dilewatin Laila. Dia bisa ngecium aroma baunya. Gokil nggak? Berarti dia belajar sama anjing pelacak gitu. Lu gila loh, bisa sampai tahu bau-baunya loh. Berarti kan sambil jalan kan sambil mengendus. Makanya kamu bilang gila kan? Makanya disebut Majnun. Artinya memang gila dia. Majnun itu artinya gila. Gila. Tapi terkadang bijak. Ada juga ceritanya si Majnun ini waktu dia mau cari Laila, dia masuk ke dalam masjid kan. Dari Laila masuk ke dalam masjid, ngelewatin orang sholat. Terus seorang sholat ini langsung marah gitu, ngebatalin sholatnya. Soalnya pas di depannya dia. Kan itu nggak boleh kan, kalau sesuai hukumnya kan. Itu karena apa? Terus karena mencari baunya itu? Iya, karena si Majnun ini lagi nyari Laila, terus dia masuk masjid, ngelewatin orang yang lagi sholat. Nah, si orang sholat ini marah kan, langsung ngebatalin sholatnya, terus dia protes ke Majnun. Kok kamu orang sholat dilewatin, katanya gitu kan. Kamu gila ya digituin. Terus katanya si Majnun, ya yang gila itu kamu katanya. Seharusnya kalau kamu menyembah Tuhan itu kamu benar-benar cinta. Sampai-sampai kamu nggak sadar kalau aku ini lewat. Kayak aku yang sekarang lagi ngejar Laila, aku nggak sadar kalau kamu lagi sholat, makanya kelewatin. Katanya gitu, gokil lah. Tapi kalau di Indonesia, kamu bakal ditibas ya kan? Bakal ditarik masa. Langsung dikafirin. Anda jadi kaum kafir ya kan? Enggak, banyak cerita-cerita gitu tuh di sini tentang. Bukan tentang lawan jenis juga, ada kayak cerita tentang Samir dan Muhammad. Jadi Samir nih orang Kristen dan Muhammad nih orang Islam. Mereka tuh yang satu buta, yang satu cacat. Pernah dengar kan? Iya, tahu. Yang Muhammad pasti Islam. Iya, tapi maksudku mereka ini non Muslim. Tapi ada yang aku lupa mana yang cacat mana yang buta. Maksudnya cacat tuh dia nggak bisa jalan. Nah pokoknya salah satunya itu ada yang cacat, ada yang buta. Nah mereka tuh dalam hidup itu saling bantu. Si yang buta jadi tubuhnya, si yang cacat karena dia bisa lihat dia jadi matanya gitu. Jadi dia kerja bareng, melakukan kegiatan bareng. Samir sama Muhammad ini. Pernah dengar kan? Pernah. Terus sampai akhirnya salah satunya meninggal. Akhirnya karena yang satunya saking cintanya sudah sama temannya, nggak bertahan lama, akhirnya ikut meninggal juga karena itu bro. Karena menurutnya kan sudah bagian temannya sudah jadi bagian tubuhnya juga gitu kan, jadi dirinya juga. Bagian gitu. Hidupnya. Sama lah kayak kita, kalau bagian tubuh kita pasti ada yang mati, pasti lama-lama sudah tinggal umur ya kan. Iya, makanya aku bilang cinta itu melebur jadi satu, antara yang mencintai sama yang dicintai itu sudah jadi satu. Itu baru namanya cinta. Cinta itu bukan modal uang 100.000 ngajakin cewek ke bioskop, milih kursi A1 A2 terus di cupang selesai, bukan. Itu bukan cinta. Itu nafsu.
Syaitonnya rajim. Sebelum nonton leher aman aja ya kan, leher bersih. Tidak ada cap apa-apa. Iya. Putih masih putih. Selesai nonton kok lehernya gatal-gatal. Merah-merah. Lagi cari bawang putih. Tapi gini tuh, kamu pernah nggak sih kayak apa ya istilahnya, kamu dipaksa untuk mencintai orang yang tidak kamu cintai, pernah nggak sih? Paksa ya. Kalau aku tipenya bukan yang rela untuk dipaksa sih sebenarnya. Bukan dipaksa, kayak istilahnya orang ini nyomblangin, tapi nyomblangin tapi nyomblangin enggak terlalu maksa kamu gitu, tapi enggak, cuman istilahnya dari kamu ini membawa aku enggak suka tapi aku harus suka gitu, pernah enggak? Enggak pernah sih kalau aku. Seingatku enggak tahu kalau kamu ingat aku pernah digituin enggak sih? Lupa aku kayaknya enggak pernah sih. Aku juga lupa. Kamu pernah emang? Kalau aku kayaknya pernah deh. Terus gimana? Pernah, tapi ya kayak apa ya? Tetap aja nggak bisa. Namanya kita sudah mau dia seperti apa. Kalau dia mau cantiknya kayak apa, seksinya kayak apa ya kan? Ya nyata aku mau ya kan. Ya beda lagi dong. Kalau misalnya dia cantik, dia seksi gitu kan, mau dong. Siapa yang nggak mau? Dibukakan langsung loncat kami ya. Oh itu dia. Terjun bebas lagi bro. Iya. Tapi juga cinta-cinta yang meresahkan nih, cinta-cinta sesama jenis, nah itu paling bangsat, anjir. Bukan cinta teman, itu memang aneh aja otaknya sama burungnya kan nggak tahu sudah kemana arahnya. Iya, itu rasaku tuh apa rasanya gitu loh. Coba makanya kamu penasaran kan? Ya udah lah, gila. Ada loh teman-teman kita itu waktu SMA. Ada. Jurusan lagi sama kamu. Banyak tuh. Angkatan kita dulu banyak tuh. Di kelasmu aja ada kan? Kita. Masih banyak angkatan. Jurusanmu. Oh, tempatku juga ada ya? Iya, ada cuy. Jurusanku juga ada ya? Gini. Makanya cuy, ada juga yang alibi pacaran sama cewek, sebenarnya dia juga senang sama cowok gitu nah. Asli neraka di depan matamu nak. Sudah enak tahu sih menurut mereka enak kali ya. Mungkin menurut mereka enak dengan sesama lollipop. ting tang ting. Di sana ada nggak sih yang kayak gitu tuh? Tidak ada lah, belum kudapatin sih. Cuma gini loh, di sini ini karena dari berbagai negara, ya budayanya beda. Mereka tuh ada, besok sebutin negaranya. Besok sebutin kalau negara Pakistan sama India itu suka pegangan tangan kalau jalan. Tapi kalau menurut mereka itu wajar ya kan? Iya, budaya ya kan. Iya. Bilang budaya. Tapi kalau Anda di Indonesia ya kan? Sudah langsung di depan. Langsung diteriakin. Kalau kamu di depan forum yang membela Islam itu, dipasung kamu depan jalan. Dipasung. Tapi sekarang di Indonesia makin banyak loh Tom. Nggak tahu sudah sampai orang-orang kayak gitu. Iya. Ini maaf aja ya, semenjak dunia K-pop itu loh. Dan kalau kamu buka TikTok isinya itu semua. Iya, nggak tahu aku pemikiran orang-orang itu, ya Allah, tidak masuk di akal. Sudah aku kalau mikirin kayak gitu selain geli nggak sampai otakmu kok bisa gitu loh. Tapi gini Pak, nggak tahu kamu setuju atau enggak. Tapi kamu pasti setuju lah kamu. Kita itu orang-orang kita nih, orang Indonesia ini, kalau ngelihat cowok sama cowok itu pasti kita jijik kan. Kita pasti permasalahkan kan. Ya iyalah. Tapi kalau kita lihat cewek sama cewek, yang cowok-cowok ini kadang mengamini. Iya kan? Iya. Kamu senang juga kan kadang ngelihat cewek sama cewek kan? Iya, apalagi kalau dia pelukan ya kan. Melihat dua gunung bertabrakan. Wah. Iya kan? Bukan dua itu loh, 4. Oh itu mungkin Krakatau yang kemarin tuh Merapi. Itu mungkin mereka pelukan kali ya makanya. Iya, bisa jadi. Bisa aja rusak anak kita nih. Podcast hari ini betul-betul konten dewasa kayaknya. Tapi memang kalau percintaan ini pasti tidak jauh-jauh dari hal seperti itu tuh. Iyalah, harus ke sana malah arahnya. Salah satu arahnya harus ke sana. Iya, tapi kan harus sah dong, ya dong. Iya, harus sesuai dengan negara dan syariat.
Iya, jangan kamu belum sah sudah berani-berani ya kan? Iya, baru dikasih silver pin sudah mau dikasih lubangnya. Iya, Waduh, memang iya, iya. silver pin aja lu kata. Atau dibawa ke McD. Iya, iya. Udah, selesai sudah. Alah bisa main di Kentucky Deso tuh. Di desa. Banyak lagi kan ya teman-teman kita itu kan ya. Kalau diingat-ingat, iya nggak sih? Iya. Waktu kita SMK, itu Banyak. banyaknya yang kayak, sudah 7 bulan, kayak gitu-gitu kan. Hah? Begini aja sudah berdua. Kita tuh kayak apa ya? Kayak cuma edit sekali loh. Kok sudah agak gendutan? Kamu lagi serang makan apa kayak mana? Iya, kadang yang enggak masuk akal, Bang. Karena ya kamu tahu sekolahku ya kan, aku pindah ke Sabilal kayak apa kan? Sabilal juga ganas. Satu angkatanku isi 14 anak, 4 ya hamil. Sama kan di SMK 2 juga gitu, Bang. Kesebut lagi nama sekolah kita, Bang. Memang. Tapi mereka tuh hebat tuh. Apa? Nutupinnya tuh Kenapa? hebat gitu loh. Karena memang kita suatu kelas itu kan cuma sedikit kan, jadi jiwa korsanya itu dapat gitu loh. Jiwa korsa. Jiwa-jiwa Jiwa korsa butuh kan. iya, jiwa persahabatan itu, Korsanya di situ. jiwa persahabatannya ngeri tuh. Kalau di tahun gitu kan, aku kan taunya ada 3 orang. Yang satu ini memang sudah mengakui dan akhirnya berhenti sendiri gitu loh. Nah akhirnya kita ini ngelindungin yang 2 orang sisanya ini gitu loh. Setiap ditanya guru, Oke. kamu tahu nggak dia kenapa perutnya besar? Ya kan? Ya namanya kita Kenapa? jiwa pertemanan dalam kelas ya kan. Korsa. Jadi ngomongnya ya, ibu lihat nggak dia sering makan di kantin, makannya banyak, ya gitu aja, ya kan? Menyelamatkan teman ya. Iya, karena guru-guru dulu nanyanya ke aku tuh. Kamu juga dilihat hamil kali. Iya, mungkin seangkatan sama aku gitu kan. Iyalah. Iya, dan yang satu ini yang udah kita sangka-sangka tuh, Kenapa? bisa dibilang kalau di satu sekolah itu kan pasti ada satu cewek pasti yang paling terbuli pasti ada ya kan. Iya. Iya, aku yakin Ada di semua sekolah itu pasti ada satu teman yang paling terbuli di dunia itu pasti ada. di dunia ini. Heeh. Entah fisiknya kayak apakah, yang penting terbuli gitu loh. Parah itu. Loh, iya kan? Fisik kan. Loh, iya. Nggak boleh Pak, memang iya nggak boleh tapi ngomongin kayak mirip lubang saklar, ada juga yang bukan dari nggak apa-apa nggak usah disebutin. Iya. Nah, yang kayak Ispat Borneo. nah, yang kayak gitu tuh yang kita nggak sangka-sangka tuh. Anaknya ini pendiam, Apa? biarpun diolokin juga diam gitu kan. Iya. Ternyata Bocor. dan untungnya semua yang kulindungin semua lulus ya kan. Aman. 2 orang lulus berarti. 2 orang lulus. 3 orang dong. Yang satunya kan sudah keluar duluan. Ya berarti bukan lulus dong Pak, gimana sih? Ya namanya Jadi yang itu dikeluarin akhirnya. keluar sendiri. Namanya pas ujian tuh masih ada malah. Yang kamu bilang pendiam itu loh. Jadi keluar sendiri dia. Enggak, kita taunya pas sudah selesai ujian, pas sudah lulusan. Gokil. Gokil. Berarti dia lebih jago dong. Iya, gokil. Nggak ngerti juga kok bisa gitu. Bagus. Kamu kalau misalnya kamu punya pacar terus kecolongan, tanya dia aja tips and triknya kan. Iya kalau misalnya kamu kecolongan, nanti kamu punya pacar, ya tanya dia aja tips and triknya. Anjir, Iya. jangan sampai lah. Pelannya yang sadar. Jangan sampai lah gila. Kayak masalah lagunya zaman sekarang tuh kan. Lagu-lagu cinta zaman sekarang nggak masuk akal dong. Kenapa tuh? Kenapa? Makin nggak masuk akal. Kamu tahu lagunya Atmes itu kan? Yang cinta luar biasa tuh kan? Iya, yang aku tak punya bunga ya kan? Aku tak Atmes, punya ya. harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Nggak apa-apa sekalian aja biar orang tahu aku bisa nyanyi gitu loh. Boleh, silakan. Iya, menurutku lagu itu nggak cocok untuk dibawakan di tahun sekarang tuh. Kenapa? Cewek-cewek sekarang tuh nggak, kamu punya hati buat apa, Joy? Mau kasih makan aku apa? Iya kan? Iya kan? Ya itu. Kasih makan Kecuali hati sama pelak. kecuali kamu nyanyikan ini untuk wanita yang di usianya 60 tahun ke atas ya kan? Iya, mereka yang butuh hati sebenarnya. Iya. Butuh disayangi ya kan? Dia sudah tinggal butuh hati aja. Iya, setuju. Iya. Iya, seharusnya yang dikasih hati itu orang tua. Karena
Karena kayak orang-orang tua kita kan Cewek cuma butuh hati dari anak-anaknya gitu kan. kasih sayangnya. Benar-benar setuju aku. Iya, cewek zaman sekarang kayak gitu ya. Pusing dah mama. Ya mungkin tidak semua sih ya kan. Iya, kita ambil rata-ratanya aja kan. Tidak semua. Yang terlihat kan kayak gitu. Ada juga kok yang masih mau terima apa adanya ya kan. Aku mau nyari yang bisa terima apa adanya, tapi dicari memang. tetap aja yang terima apa adanya tetap ya harus punya mobil, harus ganteng gitu. Iya kan? Sangat apa adanya. Iya. Apa adanya boleh. Apa adanya. Apa adanya itu kamu ganteng. Ganteng apa adanya. Iya, kamu ada apa? Kamu iya betul. Harta banyak apa adanya ya kan? Itu apa adanya kayak gitu dong. Iya, karena aku jengkel dengan dengar kata-kata kayak gitu ya. Iya, kayak boleh langkah. Makanya kalau sekarang aku nih ya, aku kan sudah dalam percintaan aku sudah cukup. Nggak berani ngomong ungkapin perasaan. Nanti kalau aku dapet nggak mau lepas lah. Harus diperjuangin. Nggak nikah aku nanti gimana kamu anjir. Iya lah, jangan memilih tuh. Masa aku nikah sama daun pisang? Waduh, jelek nih. Gak apa-apa, kan kamu bisa main pedang-pedangan. Pisang ketemu pisang dong. Gila nih. Ya Allah ya. Kalau kamu kan dari pengalaman sudah ngadepin cinta, ketemu cewek, berbagai macam cewek. Sekarang level perasaanmu itu atau level cintamu itu sudah sampai mana? Kalau dari aku sih level cintaku sih sudah pokoknya sudah harus ke jenjang yang serius dong. Menurutku sudah ada lagi namanya main-main gitu. Kalau emang mau menjalani, ayo, tapi kita harus jalani yang serius. Berarti sudah arahnya serius sudah. Iya, arahnya sudah harus menikah. Kalau aku level cinta itu yang aku cerita ke kamu itu yang terakhir ini bikin aku jadi kayak gimana ya? Aku misalnya kalau sayang sama orang, aku kayak bakal mau dia ada atau mau dia nggak ada sama aku tetap sayang ke dia. Karena ya itu bentuk rasa cintaku. Tapi aku nggak bakal bodoh lah, nggak bakal mengemis, nggak bakal gimana. Cuma perasaanku ke dia itu nggak berubah. Mau dia bukan mau dia sama siapa ya, mau dia ada atau enggak sama aku. Karena itulah aku ngungkapin atau ngebentuk rasa cinta. Ya gara-gara pengalaman kemarin. Gitu. Iya, kalau aku kayak gitu ya tetap aja mau istilahnya sekarang aku nggak bisa lagi kayak istilahnya kayak kemarin-kemarin harus pacaran lama dulu. Nggak, aku sekarang nggak kayak gitu. Sekarang aku nggak mau pacaran, yang penting komitmen aja. Kalau emang mau, ayo gitu ya kan, harus ke jalan yang serius. Langsung cepet, gitu kan? Iya. Karena langkah cepat lah. Daripada berbuat dosa ya kan. Wih, gayanya omonganku nih anjir. Kayak gak pernah aja pada sering. Waduh. Karena kan kamu yang bilang kan kalau misalnya kita menikah itu kan nama umur ya kan. Yang penting kalau syahwat ini sudah tidak bisa tertahan ya harus wajib ya kan. Wajib. Nah itu dia. Wajib. Syahwat udah bisa kamu kontrol atau arahkan, mau udah mau nikah. Ya itu. Jadi dosa. Daripada calon dokter, calon insinyur masuk ke lorong-lorong WC ya kan. Iya, sudah ada calon dokter itu tuh, calon dokter, calon insinyur, calon presiden, calon wali kota. Anjir, aku baru sadar. Baru bang. Mereka pergi begitu saja melewati lubang-lubang di kamar mandi ya kan. Jadi ada yang nyangkut di tisu lah. Dan harus pergi dibakar ya kan. Dibakar dong. Pesan-pesanmu gimana tentang percintaan ini? Pesan-pesanku ya, ini pesan untuk keseluruhan sih. Cintai selagi ada yang mencintaimu, sayangi selagi ada yang menyayangimu ya kan. Jangan sia-siakan seseorang yang sudah serius kepadamu. Waduh, mantap mania mancing. Kalau aku menurutku cinta itu perasaan yang
harus ditanam untuk diri sendiri. Kembali lagi yang tadi kita ngomong di awal, cinta itu perasaan yang harus ditanam untuk diri sendiri. Cinta pada diri sendiri itu pusat dari segala cinta. Kalau kita sudah bisa cinta ke diri sendiri, itu kita bakal bisa cinta ke segala yang kita cintain gitu. Ngerti kan maksudku? Apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya, bahkan kalau kita sudah cinta sama diri sendiri, itu kita bisa cintain juga. Kalau kita sudah penuh, diri kita ini penuh sama cinta kepada diri sendiri, kita udah juga otomatis bisa ngebagikannya, ya kan? Maksudku cinta di sini bukan narsis ya. Cinta sama diri sendiri itu nggak jadikan diri kita ini rendah gitu loh, kan? Benar. Bisa menghargai diri sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpeda ing pinggir condro